Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram thumma ila hadrati awliya'illahil kiram aina ma kanu thumma ila hadrati sahibil kitab Imam Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali Muhammad bin Musa Asy'ari al-Akhdari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ila hadri syekhina hum rabbuna Kiai Haji Arwani Amin Kiai Haji Syekh Kiai Haji Maksum Mahfudi Kiai Haji Abdul Somad Afandi Qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhara'ihatahum wa yulid darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ya Allah ghaitha karamatihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa anna wa a'adahu asrarahu wa zadana Allahu bi biharil ulum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sampai yaitu orang yang mencari rezeki atau mencari harta yang haram dengan berjalan kaki, maka setan pasti menemani orang tersebut. Bila memakai kendaraan, maka setan pasti akan bonceng orang tersebut. Tuh, orang yang mencari rezeki yang haram. A'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian pada hari ini kita telah sampai pada Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu la yakbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'in. Ya Aliyu he Ali la yakbalu orang rimo, orang nompo. Sopo sing ora nampa Allah Gusti Allah taala halim luhur sapa Allah ora nampa ora nrimo salatan ing salate wong suwiji oleh salat bila wuduin kelawan tanpa wudu. Jadi artinya Rasulullah menasihati Sayyidina Ali, yang mana nasihat Rasulullah ke Sayyidina Ali ini merupakan ijazah untuk kita semua. Sama dengan Rasulullah menasihati kita, walaupun di situ Rasulullah menasihati Sayyidina Ali, tapi itu adalah untuk kita juga gitu. Jadi Rasulullah berkata la yaqbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'in. Gusti Allah itu orang rimo, tidak menerima. Allah Ta'ala itu tidak menerima sholatnya seseorang bila dia sholat itu tanpa wudu. Padahal wudu hukumnya sunnah, sholat duhur hukumnya wajib. Tapi ketika wudu itu untuk melakukan sesuatu yang wajib, maka wudu menjadi wajib. Gitu. Jadi bukan sunnah lagi. Ketika wudu itu mau buat sholat asar, berarti wudu itu wajib. Ya wong wudu mau sholat sunnah aja wudunya wajib. Misalkan sholat sunnah ba'diyah ya, tanpa wudu juga tidak sah. Harus wudu lebih dahulu. Walaupun sholatnya sunnah, hukumnya sunnah, wudunya itu untuk sholat itu menjadi wajib. Maka sholat harus dengan menggunakan wudu. Wala sodakotan minal haram. Ai la yaqbalullahu ta'ala sodakotan minal haram. Tegese
Gusti Allah Subhanahu wa taala itu wala sedaqatan lan orang rimo sapa Allah ing sedaqahe wong orang rimo minal harami nyatane saking barang sing haram. Sedaqah anggo barang yang haram itu tidak diterima alias mardud. Mardud itu ditolak. Itu mardud di kamar karo udud. Bukan. Ya. Tapi mardud itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makbul itu artinya diterima. Kami terima ya, itu diterima. Jadi orang yang sedekah dengan menggunakan barang yang haram, sedekahnya bagus, hebat. Tapi yang disedekahkan sesuatu perkara yang haram, barang yang haram, maka sedekahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Layak balu. Allah tidak menerima. Ya Ali yuhe Ali la yazalu ora lebar-lebar, ora gingsir-gingsir bahasa wetan ya, bahasa kitabe. Sapa al mukminu wong sing duweni iman fi ziyadatin ing dalem tambah apa sing tambah dinuhu agamane man. Ngono mau malam yakul selagine ora mangan sapa man al harama ing barang sing haram. Artinya begini. Jadi hai Ali, bahwa orang yang punya iman dalam hatinya, orang yang mempunyai iman di dalam hati, manggonen yang hati iman itu. Iman yang ada, yang tertanam di dalam hati kita itu ziyadat, selalu fi ziyadatin, selalu bertambah, selalu kuat, tidak akan goyah. Iman kita tidak akan goyah. Selama kita makannya itu makan barang yang halal. Ma lam yakul haram. Selagi atau selama kita tidak makan barang yang haram, tapi makannya barang yang halal, haram tidak ya. Kalau makan barang yang haram, otomatis imannya akan berkurang. Tapi kalau selalu makan barang yang halal, itu lam ya fi qalbihi fi ziyadatin fi dinihi, maka agamanya akan bertambah kuat, imannya bertambah kuat. Wa man lan sapaning wong faraka kang pisah sapa man al ulama ing ulama, mata mongko mati apa sing mati kalbuhu atine man, wa amyalan wuto anto atillahi saking taat maring Gusti Allah ya. Jadi artine sapa wonge sing lunga saka ulama, siapa orang yang menjauhi ulama, para ulama, para habaib dijauhi. A'udzubillah min dzalik ya Allah. Padahal mereka warasatul anbiya, al ulama'u warasatul anbiya. Gusti Allah ibarat banyu, Nabi Muhammad ibarat sanyone, ulama ibarat pralon. Nah orang pralon ini ada airnya enggak ada. Jadi makanya penting. Ulama itu bagi kita sangat penting. Oleh karena itu, siapa orang yang memusuhi ulama, orang yang membenci ulama, ya, orang yang menjauhi ulama, orang yang memisahkan diri dari ulama, maka mata kolbu hatinya akan mati. A'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita selalu cinta pada ulama. Wa amiya an taatillah, wa amiyalan buta ya, buta an taatillah saking taat maring Gusti Allah. Dan ini wis ora taat maring, tidak taat lagi kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Para santri ya, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang sehat-sehat semua ya. Ya Ali yuhe Ali man sapane wong qara'a kang maca sapa man al-Qur'an ing Al-Qur'an walam yahillu walam ahalla yuhillu walam yuhilla lan ora
ngalalake sapa man halalahu ing perkara kang dihalalake Al-Qur'an. Walam yuharrim lan orang ngaramake sapa man haramahu ing perkara kang diharamake Al-Qur'an. Karena mongko ana sapa man ana iku minal ladina saking golongane wong nabadu kang padha buang sapa alladina buang-buang kitabullah ing kitabe Gusti Allah oleh buang wara adhurihim ing dalem burine gegere alladina. Ya, jadi artinya begini. Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, hei Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu siapanya Rasulullah? Menantunya. Wahai Ali, man qara al-Qur'an. Kalau ada orang yang membaca Quran, ada orang yang membaca Quran, yang menghafal Quran, akan tetapi walam yuhilla halalahu, dia tidak menghalalkan yang dihalalkan Allah. Dia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an nih. Al-Qur'an. Di sini ada barang yang halal diceritakan di sini ya. Ada yang haram diceritakan di sini. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an itu tidak menghalalkan sesuatu yang dihalalkan dalam Al-Qur'an ini. Kemudian walam yuharim haramahu, dan juga tidak mengharamkan. Misalkan di sini kan ada namanya bahwa darah itu misalkan. Kemudian makan darah atau darah itu digoreng sehingga menjadi berbentuk kayak hati. Ada kan? Dimakan. Nah, itu berarti dia tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Kalau ada orang semacam itu, kemudian dia itu termasuk karena minal ladina nabadu kitaballah, termasuk orang yang membuang kitab Allah. Jadi Al-Qur'an kayak dibuang, kayak sampah. A'udzubillah min dzalik. Jadi Quran dibuang. Karena apa? Karena dia tidak menghalalkan yang dihalalkan Al-Qur'an dan tidak mengharamkan yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Maka dia termasuk kana minal ladina nabadu kitaballahi wara'a dhuhurin, dibuang seperti sampah di belakang gigire. Gigir kok bahasa Indonesianya apa? Punggungnya dibuang. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman di hati kita hingga nanti kita sampai ajal kita menjemput kita tetap dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nama seorang kiai ya. Kisah ini diceritakan di dalam sebuah kitab yang namanya Kitab Mashaibul Insan. Kitab apa? Kitab Mashaibul Insan min makaidis syaiton. Ya, min makaidis syaiton. Namanya kitabnya itu Mashaibul Insan min makaidis syaiton. Jadi beberapa musibah manusia dari godaan-godaan setan. Siapa yang mengarang kitab ini? Yang mengarang kitab ini adalah Syekh Al-Maqdisi Al-Hanafi. Ya. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, menceritakan bahwa dahulu kala ada seorang ulama, seorang kiai, ya, yang gemar sholat tahajud, sholat sunnah, ibadah terus sampai 4 hari 40 malam 4 bulan. Beliau itu selalu ibadah, mengingat Allah Subhanahu, dan juga ahli puasa. Selain itu juga zuhud, dia itu tidak suka sama dunia, tidak suka sama perhiasan, dia tidak menyukai keduniaan. Itu yang namanya Kiai Barseso, namanya Barseso, nganggo huruf shot ya. Kiai Barseso ini dulunya adalah seorang yang ahli ibadah sampai 70 tahun dia itu ibadah terus tidak dipotong maksiat sama sekali. Ibadah, makan, ibadah lagi, sholat lagi, terus nggak pernah maksiat sama sekali. Nggak pernah yang namanya nonton bioskop atau nonton apa itu yang di sana itu warnet, itu nggak pernah. Dulu juga belum ada warnet.
Kiai Barseso ini saking rajinnya beribadah, saking khusyuknya itu sehingga terdengar oleh setan-setan. Ya, setan-setan pada dengar, sampai jin ifrit juga mendengar. Hebat banget itu orang, nggak pernah bermaksiat sama sekali, ibadah terus. Kemudian setan-setan itu berkumpul mengadakan syuro atau musyawarah. Setan-setan semua, teman-temanku. Ini ada orang yang sangat alim, namanya Kiai Barseso ini. Dia nggak pernah bermaksiat. Siapa orang yang bisa menggoda dia? Oh saya, gitu, kata jin ifrit. Saya akan menggoda dia. Dia pasti akan jatuh. Akhirnya jin ifrit itu datang ke sebuah musola yang di situ Syekh Barseso ini sedang menjalankan sholat di situ. Assalamualaikum, nggak dijawab. Sampai 40 hari nggak dijawab. Karena saking apanya? Khusyuknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sangat khusyuk sampai setan itu salam tidak dijawab. Kemudian baru pas beliau itu noleh ke belakang, lihat setan lagi sholat. Nah, setannya ini wujudnya seperti manusia, jadi berwujud manusia dia itu. Kan bisa berwujud binatang, bisa berwujud manusia, apa yang diinginkan dia. Lihat kaget, itu orang sholatnya Masya Allah. Sudah mulai suka sama setan ini. Kemudian setan ini diomong sama Syekh Barseso, kamu tuh ngapain kesini, mau ada perlu apa? Saya pengen berburu, pengen ini, pengen itu, pengen sholatnya kayak kalian. Syekh Barseso juga heran, kamu kok sholatnya khusyuk banget? Ya kalau pengen khusyuk banget harus bermaksiat dulu. Kalau bermaksiat nanti bertobat pasti lebih khusyuk lagi. Akhirnya Barseso ini, Kiai Barseso ini dikasih doa sama setan ini. Kiai Barseso dikasih doa. Ini kalau ada orang sakit, doanya ini pasti sembuh. Doanya ini pasti sembuh. Sakit ini doanya ini pasti sembuh. Beneran. Akhirnya orang-orang itu berat mengenal bahwa Kiai Barseso ini adalah orang yang tabib, menyembuhkan penyakit orang. Orang sakit apa, liver disebut disembuhkan. Orang punya sakit apa, apalagi sakit hanya batuk, wah kecil ya. Sakit apa-apa yang berat-berat bisa menyembuhkan. Kemudian oleh setan ini anaknya seorang raja, seorang putri yang sangat cantik, ya, pretty woman bahasa Inggrisnya ya, atau beautiful kata Cherry Bell itu ya. Itu yang sangat cantik banget. Kemudian digoda oleh setan, dicelakakan oleh setan sehingga menjadi sakit. Putri raja itu sakit. Kemudian setan itu menjadi manusia, mimbo dadi menungso ke ayahnya sang raja. Sang raja, anak kamu sakit, nggak akan ada yang bisa menyembuhkan kecuali seorang kiai yang bernama Barseso. Dia tuh pintar menyembuhkan orang sakit. Akhirnya dibawa ke rumah siapa? Barseso, di padepokannya, di pesantrennya Barseso itu, dibawa ke situ. Kemudian disembuhkan dengan doa-doa yang diajarkan oleh setan tadi. Doa langsung sembuh. Setelah sembuh sampai di rumah kumat lagi anaknya itu, anak perempuannya kumat lagi, dibawa lagi ke rumahnya Barseso, ke pesantrennya Barseso. Ayo, sekarang tinggal di sini sampai sembuh. Akhirnya di situ Barseso menolak, jangan, ini perempuan cantik ini nanti menggoda saya, jangan, pulang. Tapi karena sang raja memaksa, akhirnya perempuan cantik itu diterima di situ. Wah, tiap hari dikasih makan, ditiliki maneh, tas sholat, jadi sholatnya pada berkurang. Tadinya sholat terus, akhirnya kan dia punya pasien, ya, dikasih makan, dikasih minum. Setelah itu tiba-tiba lama-lama Kiai Barseso ini melihat perempuan itu kelihatan begitu sangat cantik, sehingga terjadilah dalam hatinya itu falling in love. Tahu nggak falling in love itu? Jatuh cinta kepada gadis tersebut. Akhirnya setelah jatuh cinta dibisikin oleh setan, Barseso, kamu kan amalnya sudah banyak. Kalau kamu pengen ibadahnya tambah khusyuk, itu dizinai aja itu perempuan itu, ya, digauli aja, nggak apa-apa gitu.
akhirnya tergoda oleh setan. Kiai yang sholatnya, jamaahnya, ibadahnya sampai 70 tahun tanpa maksiat, hanya celaka gara-gara perempuan. Langsung dia tuh berzina dengan perempuan itu, sehingga perempuan itu menjadi hamil. Setelah hamil, bingung dia, gimana nanti kalau orang tuanya ngomong gitu. Akhirnya oleh setan itu diomong, Barseso, kalau kamu nggak pengen ketahuan sang raja, bunuh saja putri ini. Putri ini dibunuh aja. Akhirnya benar-benar dibunuh dan mayatnya dibawa ke lereng gunung. Setelah itu pas mayatnya mau dikubur, setan itu menarik baju putri tersebut, sehingga ada yang tersingkap sedikit di luar. Jadi orang kepedem kabeh. Jadi ada baju kainnya sedikit yang menandakan bahwa di situ ada orang yang dikubur. Ya. Akhirnya orang tuanya menengok, anak saya mana? Pak Kiai Barseso, oh anak Anda aman. Lama-lama tanya-tanya lagi, anak saya mana? Meninggal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang begitu. Akhirnya terus kakak-kakaknya ini diimpiin oleh setan tersebut. Terus sebenarnya adik kamu bukan meninggal, aku punya 3 kakak. Semuanya diimpiin bahwa adiknya itu dibunuh oleh Kiai Barseso dan dikuburkan di lereng bukit. Akhirnya semuanya ke lereng bukit dengan membawa Barseso suruh ke sana, dan akhirnya menemukan bahwa di situ ada seorang putri yang disembelih, dibunuh dan dikuburkan di situ. Na'udzubillah min. Padahal ini orang soleh, orang ahli ibadah, orang ahli puasa, orang zuhud, kok bisa sampai segitunya? Karena apa? Godaan setan. Godaan setan itu sangat luar biasa, ya. Apalagi kayak kita semua ini yang iman masih tipis, ya. Segitu besarnya imannya bisa tergoda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Setelah terbukti bahwa adiknya dikubur di situ, di lereng bukit itu, maka kakak-kakaknya laporan sama sang raja, dan Barseso ini digantung. Ada sebagian riwayat lain dia itu disalib, ya, disalib juga. Kemudian Barseso ini didekati oleh setan. Barseso, kalau kamu pengen selamat dari ini, kamu harus sujud kepada saya, menyembah saya sebagaimana seorang hamba menyembah Tuhan. Mau nggak kamu? Bilang begitu. Akhirnya si Barseso ini, na'udzubillah min dzalik, dia mau bersujud kepada setan dengan isyarat kepalanya. Iya, saya bersujud. Na'udzubillah min dzalik. Dan itulah yang menjadi kecelakaan bagi seorang hamba ketika dia bersujud kepada selain Allah, maka ia akan mati dalam apa? Su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah? Su'ul khotimah itu apa? Su'ul khotimah itu mempunyai akhir hayat yang jelek, yang buruk. Dalam Al-Qur'an juga diterangkan, ya. Di sini di dalam juz 28 itu, ya. Itu kita sering ini jenisnya ini. Setelah setan itu membunuh hatinya Barseso, dalam arti dia hatinya sudah tidak ta'alluq ilallah tapi ta'alluq ila syaitan, maka setan mengatakan, kama salis syaitani idz qala lil insani kfur. Ya, orang munafik yang menggoda orang lain itu seperti halnya setan yang menggoda manusia. Mengatakan idz qala, nalikane ngucap, ngomong atau jeplak. Nah setan itu ngomong jeplak, ngoceh, ya. Kalau manusia, kalau orang baik ngendiko, kalau orang baik kiai itu ngendiko. Kalau idz qala nalikane jeplak, kalau kiai Abi begitu. Maknanya itu kalau nalikane nyocot sampai begitu.
Kenapa? Karena setan. Idqala nalikane ngucap ya. Lil insani maring manusia ukfur. Kamu kafir saja, kafir saja. Kafir, jangan beriman. Itu godaan setan. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Falamma kafara, ketika orang itu kafir, setan berkata, ini bari'um minka, saya sudah selesai dengan urusan kamu. Dia nggak mau terlibat. Kamu sudah kafir, saya nggak mau terlibat lagi. Kenapa? Ini akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya dalam hati setan itu juga ada rasa takut kepada Allah. Jangan dikira setan nggak takut, karena dia sudah tahu akhir hayatnya bakal suul khotimah dan akan dimasukkan dalam neraka. Sehingga cerita ini dikatakan fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Akibat perbuatan itu, maka si Barseso dan setan itu bahkan akibat keduanya annahuma finnari khalidaini, bukan khalidina ya. Kedua-duanya itu ada kekal di dalam neraka. Naudzubillah min Zalim. wa dzalika jazaa'udz dzalimin. Dan yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, tidak seperti Syekh Barsiso ini yang matinya suul khotimah, tapi kita nanti kalau meninggal diberi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Faslun fil wudu'i was sholati wallahu a'lamu bis-shawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya